jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga. Ya, karena track record saya di olahraga cukup baik. Saya hadir di sini tidak mau memimpin, tapi mau melayani, mengayomi. Saya kira program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin membuat program sendiri karena program itu sudah ada. Itu yang tinggal langkahnya ke depan. Ya. 11 bulan masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto sudah 3 kali reshuffle atau merombak kabinet merah putih. Rabu lalu, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri serta sejumlah kepala badan dan lembaga. Beberapa di antaranya yakni Menteri Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, beralih ke Jenderal Kehormatan Djamari Caniago. Lalu Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Sementara posisi Wakil Menteri Tenaga Kerja kini diduduki oleh Afrian Syah Nur setelah Prabowo mencopot Immanuel Ebenezer setelah tersandung kasus dugaan pemerasan. Selain itu, Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Rohmat Marzuki, kini menjadi Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar. Sedangkan posisi Wakil Menteri Koperasi kini dijabat oleh Farida Fariha yang menggantikan Ferry Juliantono pasca diangkat menjadi Menteri Koperasi. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah sosok Erick Thohir dari Menteri BUMN sekarang menjabat sebagai Menpora. Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria kini menjabat sebagai PLT Menteri BUMN. Meski sudah menjabat sebagai Menpora, namun Erick masih merangkap jabatan sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Erick Thohir memberi sinyal siap mundur jika Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional FIFA memintanya menanggalkan posisi nomor 1 di PSSI. Nanti dijawab sama FIFA. Semua ada aturannya. Ya. Kita harus proper black and white. Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur, selesai. Gitu. Apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB lalu Hadrian Irvani bilang kinerja Erick Thohir sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI akan diawasi. Jika Erick terlihat memberi perlakuan spesial ke salah satu cabang olahraga, DPR akan bertindak. Kalau sekiranya nanti sudah ada gejala-gejala Pak Erick mulai menganak emaskan PSSI atau salah satu cabang lainnya, ya tentu kami dari Komisi 10 nanti akan tiup fluid. Jadi supaya betul-betul kita ingatkan kembali bahwa Bapak sekarang bukan hanya Ketua Umum PSSI, tetapi sebagai Menpora yang harus membina seluruh cabang olahraga. Namun, Erick Thohir memastikan tak akan berpihak pada satu cabang olahraga. kan saya pernah ketua Perbasi, saya pernah ketua KOI. KOI itu mayungin basket sama bola atau enggak ya? Semua itu, jadi udah pernah. Jadi don't worry. Ya saya rasa jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga. Ya karena track record saya di olahraga cukup baik. Saya hadir di sini tidak mau memimpin, tapi mau melayani, mengayomi. Tapi tadi kita harus semua introspeksi diri, harus menyatukan diri, targetnya apa. Pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, optimis peran Erick Thohir sebagai Menpora baru dapat membuka peluang besar bagi Indonesia melalui jaringannya yang luas di forum olahraga internasional. Networknya cukup bagus ya. Selain di sepak bola, dia juga punya network bagus di basket, bahkan di IOC dia juga punya network bagus. Ya barangkali network bagus ini kemudian bisa dijawantahkan dalam tugas-tugasnya sebagai Menpora. Barangkali kita mencalonkan diri dari tuan rumah Olimpiade, ya kan, dengan posisi Pak Erick Thohir sebagai bahkan ketua tuan rumah Piala Dunia, kan bisa juga kita mencalonkan itu semua. Tapi yang paling penting menurut saya buat Pak Erick ke depan adalah bagaimana dia membenahi internal dulu.
Sosok yang juga jadi perhatian adalah Jamari Chaniago. Ia dilantik setelah 9 hari Presiden Prabowo melepas Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam 8 September lalu. Jenderal Kehormatan Jamari Chaniago sebelumnya pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat tahun 1998 hingga 1999. Lulusan Akabri 1971 ini juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Kepala Staf Umum TNI. Kini saat ia menjabat sebagai Menko Polkam, Jamari Chaniago memastikan akan melanjutkan program yang sudah dirancang sebelumnya. Saya kira program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin membuat program sendiri karena program itu sudah ada. Itu yang tinggal langkahnya ke depan. Program itu justru lebih banyak ada ke dalamnya sebagian. Jika kira-kira antara 50% lah dengan yang keluar. Tergantung nanti bagaimana situasi yang akan kita berkembang di depan, yang akan datang. Nah itu nanti diantisipasi, itu baru akan kita bicarakan pada saat-saat mendatang. Supaya kita bisa mengkoordinasikan semua kegiatan dari kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinir kita, kami di sini, untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Selain menteri dan wakil menteri, 17 September lalu, Presiden Prabowo juga melantik Kepala Staf Kepresidenan yang baru, yaitu Muhammad Kodari. Kodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Presiden juga melantik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu Angga Raka Prabowo. Sebelumnya, Angga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Usai dilantik, Angga Raka Prabowo bilang Badan Komunikasi Pemerintah ini adalah transformasi dari Presidential Communication Office, PCO. Sebelumnya, posisi Angga Raka diduduki oleh Hasan Nasbi yang menjabat sebagai Kepala PCO. Ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik ke publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu. Suara-suara publik yang ada di media, kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden. Kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu. Sebelumnya pada 8 September lalu, Presiden juga melakukan reshuffle kabinet. Di antaranya Menteri Koperasi yang semula dijabat Budi Ari Setiadi, kini beralih ke Ferry Juliantono. Lalu Menteri Perlindungan Pekerja Migran kini dijabat Mukhtarudin, menggantikan Abdul Qadir Karding. Sementara itu, Sri Mulyani pun meninggalkan kabinet, sehingga jabatan Menteri Keuangan sekarang diemban oleh Purbaya Yudi Sadewa. Presiden Prabowo pun melantik menteri dan wakil menteri baru untuk Kementerian Haji dan Umroh, yakni Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak. Sebelumnya, reshuffle kabinet pertama dilakukan 19 Februari 2025. Saat itu Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro dengan Brian Yuliarto. Ex-Mendikti Saintek Satrio Brojonegoro sempat terlibat sejumlah kontroversi. Salah satu yang paling memantik reaksi publik, yakni saat sejumlah ASN Kemendikti Saintek menggelar aksi protes karena Satrio diduga memecat sepihak pegawai dan berlaku tak adil di lingkungan kementerian. Tapi Satrio membantah tudingan itu sebelum mundur pada 19 Februari. Pergantian personel di Kabinet Merah Putih adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Reshuffle kabinet yang sudah berlangsung 3 kali ini diharapkan mampu menjawab tuntutan publik, terutama pasca sejumlah rangkaian unjuk rasa pada akhir Agustus hingga September lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk pelaksana tugas atau PLT Menteri BUMN setelah Erick Thohir menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Prabowo menunjuk Wamen BUMN Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi, mengatakan keputusan itu dengan alasan selain karena sudah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN,
Doni juga menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO di Danantara, sehingga harapannya bisa mempercepat proses pembenahan BUMN. Ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Pak? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Rencana pembentukan tim reformasi kepolisian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut nama mantan Menko Polhukam Mahfud MD akan diajak bergabung sesaat lagi.